Presiden Prabowo Subianto menegaskan visi ambisius untuk memperluas layanan kereta cepat WUS hingga ke ujung timur Pulau Jawa, yakni Banyuwangi, melampaui rencana awal hanya sampai Surabaya. Rencana ini merupakan bagian visi besar menyatukan konektivitas antar wilayah Jawa, tapi sekaligus tantangan. Lalu bagaimana dengan keberlangsungan ruas tol, Trans Jawa dan moda transportasi lain yang sudah berjalan? Insya Allah. Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas jaringan kereta cepat Indonesia-Cina (KCIC) atau WUSH hingga ke ujung timur Pulau Jawa. Tak hanya sampai Surabaya, Presiden berencana agar WUSH tersambung hingga ke wilayah Banyuwangi. Bagi Banyuwangi dan juga bagi daerah-daerah lain, tentu ini membawa banyak manfaat terkait dengan lapangan pekerjaan, karena dengan konsep yang modern ini pasti membutuhkan tenaga kerja yang juga banyak. Lalu juga ini menjadi salah satu bagian dari alternatif transformasi premium yang ada di Jawa tentu dan yang ada di Indonesia, dan ini menjadi branding daerah menurut saya jika ini bisa terwujud. Dan tentu dari terwujudnya program ini maka ada efisiensi baik efisiensi waktu maupun juga efisiensi dalam hal biaya, sehingga saya rasa terwujudnya jika ini memang nanti menjadi masuk dalam perencanaan pemerintah pusat, maka ini menjadi hal baru bagi Indonesia, terutama wajah baru bagi pariwisata Indonesia, karena selama ini belum ada kereta cepat yang seperti di daerah di negara-negara maju yang memiliki kereta cepat dan memudahkan para wisatawan untuk berkunjung dari satu daerah ke daerah yang lain. Proyek tersebut merupakan bagian dari visi besar untuk menyatukan konektivitas antar wilayah Jawa secara menyeluruh. Selain efisiensi waktu, pembangunan jalur kereta cepat diyakini akan menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan mobilitas. Nah, bagaimanapun kita tahu hari ini kereta api ini sangat strategis gitu. Ya, hari ini ada hampir 500 juta pelanggan kereta api se-Indonesia. Nah, ini yang kita lihat, yang terutama memang terpusatnya di Jabodetabek. Makanya kenapa kemarin kemudian Pak Presiden menambah ada 30 gerbong sesuai dengan permintaan dari PT KAI agar penumpang atau pelanggan dari kereta api itu bisa jauh lebih nyaman lagi gitu. Nah, dan selama ini kan kurang, istilahnya itu dukungan kepada kereta api ini kan kurang tuh. Itu yang disampaikan oleh Pak Presiden. Pak Presiden ingin menunjukkan gestur bahwa ini kan namanya kan mass transit ya, ini kan transportasi massal ini yang perlu ada perhatian lebih gitu. Ini satu hal yang ingin beliau lakukan. Yang kedua, beliau juga ingin menunjukkan perlu adanya keterpaduan antar moda, antara transportasi darat, laut, dan udara. Visibilitas teknis lingkungan juga antropologi sosialnya harus dihitung, karena masyarakat itu yang mana yang mau disasar. Terus dia mau berhenti di mana? Kalau waktu bangunnya pasti kerjanya banyak, ya kan? Tetapi setelah itu masa kereta cepat berhenti? Mau di mana? Betul. Ya kan? Terus kan harus bebaskan lahan. Kan banyak yang membandingkan yang di Arab Saudi sama kita kan beda. Sana nggak lahan, nggak bayar, dia at grade, kita elevated, terus kita calonnya nomor 1 di dunia, ya terus bagaimana? Ya kan, itu yang harus dihitung betul, please, supaya Pak Presiden kan sudah ambil alih, jangan jeblosin Presiden gitu. Cuma yang sekarang adalah yang kita perlu cari, kan kita bicara kereta cepat kan tidak bisa berhenti di stasiun-stasiun seperti yang kereta sekarang. Artinya kan dia minimal itu 200 km baru bisa berhenti. Nah, di daerah mana itu yang kan? Itu saya belum lihat roadmap-nya, bukan roadmap lah. Itu perencanaannya. Ya. Kemudian apa di situ? Bangkitan ekonomi mau apa? Itu kan harus dipikirkan. Kan nggak mungkin dia berhenti di Brebes. Ya kan, nggak bisa. Pasti paling tidak Semarang kalau dia lewat utara.
Ya kan, sebelum Surabaya berhenti berapa? Palingnya 3-4 kali sudah, 3 kali lah. Nah, untuk lihat efisien. Kalau angkutan logistik di kereta sampai hari ini belum efisien karena masih pakai truk. Gitu. Karena kenapa pakai kereta yang belum dipikirkan itu bahwa kita dry port itu maksudnya bukan kalau port biasanya kan basah ya, laut. Yang dry itu barang jadi double handling. Dari pabrik bawa truk, taruh situ, naik kereta. Nah, itu kosnya belum terpikirkan. Kita undang-undang soal logistik itu belum juga beres-beres. Nah, jadi banyak sekali makanya PR yang harus dilakukan. Namun yang menjadi pertanyaan, jika proyek WUS Jakarta-Banyuwangi terrealisasi, bagaimana dengan keberlangsungan ruas tol Trans Jawa dan moda transportasi lain yang sudah berjalan? Tim TV One mengabarkan.